Semenjak sekarang seterusnya, saya menganjurkan pada diri saya sendiri, kepada semuanya, untuk selalu ikhlas dan semata-mata ingin berakhlak mulia. Itu nomor pertama prinsip dasar pendidikan Ummul Qura dan nomor pertama moto Ummul Qura. Itu pegang, insya Allah. Yang makruh saja sudah nggak mau, apalagi yang haram. Kalau sudah yang makruh dibiasakan, gampang mengerjakan yang haram. Kalau yang haram kecil dibiasakan, gampang untuk melaksanakan haram yang kabair. Na'udzubillahi min. Ini makruh, nggak ada. Masuk ke masjid dengan kaki yang kiri makruh. Sebenarnya masuk dengan yang biasakan. Kalau sudah nggak ingat, masa bodoh, yang penting masuk. Nah itu bisa-bisa untuk mengerjakan sesuatu yang haram gampang. Mengapa? Karena sudah yang makruh aja sudah nggak hati-hati. Kadang-kadang orang yang makruh saja dia betul hati-hati, karena kadung tidak kuatnya dalam godaan setan, bisa saja dia mengerjakan yang haram. Apalagi itu yang makruh, tidak hati, tambah gampang setan itu mengaku. Nah ini jadi catatan sebelum saya masuk kepada irsyadat atau jihad, ini betul-betul diperhatikan. Jangan sampai ada anak-anak mengulangi lagi seperti kesalahan yang begini. Anakku sekalian, hari ini kalian, kita semuanya masuk pada ujian syafari, ujian lisan. Minggu yang akan datang insya Allah ujian tulis. Kita, ujian ini bukan segalanya. Ujian di sini hanya sebatas wadah untuk melihat bagaimana hasil belajar kamu selama 1 semester ini. Tetapi yang pokok apa itu? Sebab moto kita yang pokok adalah al-akhlaq al-karimah. Jangan nyontek, apa adanya, maka harus belajar. Itu yang akhlak yang mulia. Kamu belajar karena gak punya akhlak, di ujian seenaknya mengerjakan sesuatu yang tidak etis, tidak bermoral. Gak tahu sudah. Yang penting jiwa saya jiwa orang yang berakhlak mulia. Tapi harus belajar. Kenapa? Kamu akan diukur nanti. Hasil dari belajar kamu selama setengah tahun di bulan Syawal sampai sekarang bulan Safar ini. Nanti berikutnya akhir Rabiul Awal sampai bulan Syaban akan diuji lagi. Begitu setiap tahun. Jadi ini sebatas hanya mengukur hasil ujian, tetapi tujuan kita di atas segalanya itu adalah kita harus berakhlak mulia. Apa adanya bilang pada Allah, berdoa. Mungkin yang begitu kamu, tapi kalau sudah tamat, karena kamu punya akhlak yang mulia, barokah. Tapi kalau sudah nggak punya akhlak mulia, nggak dibantu oleh Allah, keberokahan nggak ada. Ini yang pokok. Dan semuanya itu yang sering saya katakan, apapun yang kamu kerjakan di pondok, di mana saja, selama hidup di dunia harus betul-betul ikhlas. Kalau sudah nggak kena Allah, nggak sampai kepada Allah. Apapun kerjaan kamu,
Maka di pondok dibiasakan begitu, biar nanti kalau keluar terbiasa segalanya ikhlas karena Allah. Nah ini berat, gampang tapi berat. Mengapa gampang? Hanya mengatakan Bismillah dari hati, bukan dari mulut. Kalau di mulut hatinya bergerak, percuma juga, karena Allah hanya melihat hati, nggak melihat mulutmu. Gampang. Menulis, hatinya ngomong Bismillah. Yang dalam pada Allah. Apa sulitnya? Gak perlu keringat, gak perlu tenaga yang over, hanya hati Bismillah. Setiap kita mengerjakan apapun. Nah, kalau sudah begitu, Allah bertanggung jawab. Ini ingat kepada saya pasti ingat kepada dia. Idza dzakarani dzakartuhu fi nafsi, wa idza dzakarani fi mala'in dzakartuhu fi mala'in khairin minhu. Itu Allah, itu rahmat Allah. Ini yang penting. Bukan hanya di mulut Bismillah, hatinya nggak bergerak. Mulut boleh Bismillah, tapi hatinya, pikirannya ke pasar, kemana? Ya percuma. Sebab Allah hanya melihat hati. Innamal a'malu, niatnya di mana? Ini hati, fil qalb. Maka saya anjurkan dalam menghadapi ujian, lisan ini biasakan. Jadilah kamu murid yang berakhlak. Jadilah kamu murid yang beretika luhur. Tetapi semuanya itu harus dibiasakan betul-betul ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Kamu berdiri kenapa? Memang disuruh oleh panitia untuk kumpul, tapi setelah kumpul bukan untuk apa-apa, saya ini ibadah saya. Hatinya yang ngomong, matur kepada Allah, Bismillah. Saya kira mungkin menurut saya nggak ada satupun yang begitu. Yakin saya. Menurut Ustaz mungkin juga enggak. Dulunya enggak Bismillah dari hati yang sangat dalam. Mengapa? Karena enggak biasa. Sampai kadang-kadang sholat pun Allahu Akbar, hanya mulutnya ngomong, hatinya enggak sambung kepada Allah. Banyak itu. Maka melihat masih tingkah laku anak begitu, jauh dari keikhlasan, masih perlu begini, disuruh begini, nggak ada keikhlasan. Jadi kalau ikhlas tuh, kalau ikhlas pada Allah, jangan payah, jiwa sekalipun hilang, siap. Nah itu orang yang ikhlas kepada Allah. Maka kita sudah mempunyai prinsip dasar. Yang pertama keikhlasan, yang tujuannya semuanya untuk kita berakhlak mulia. Ini dibiasakan dalam segala kesempatan, dibiasakan dalam segala pekerjaan. Harus begitu. Insya Allah kita akan menjadi orang sukses. Insya Allah akan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sudah merupakan hadis qudsi itu. Ana inda dhanni abdi bi. Kata Allah dalam hadis qudsi, saya itu bagaimana kata sangkaan hambaku kepada saya. Kalau nyangka saya bagus, bagus. Nyangka Allah persulit, ya dipersulit. Nyangka Allah saya selalu dipermudah oleh Allah. Wa man dzakarani dzakartuhu fi nafsi. Itu firman hadis qudsi. Siapa yang ingat pada saya, maka saya ingat pada diri saya juga. Wa man dzakarani fi mala'in dzakartuhu fi mala'in khairin min.
Kalau dia ingat dalam suatu pertemuan begini kepada saya juga ingat pada dia dalam pertemuan yang lebih baik dari pertemuan itu. Subhanallah. Itu rahmat Allah, itu kasih sayang Allah pada kita. Hanya kita kadang-kadang gak sadar. Maka semenjak sekarang seterusnya saya menganjurkan pada diri saya sendiri, kepada semuanya, untuk selalu ikhlas dan semata-mata ingin berakhlak mulia. Itu nomor pertama, prinsip dasar pendidikan Ummul Qura dan nomor pertama moto Ummul Qura. Itu pegang, insya Allah. Nah, kamu payah-payah, gak ada masalah. Kena ikhlas, kena lillah. Mungkin kalau nggak ikhlas berdiri tadi ada yang jatuh, banyak yang jatuh kemarin jatuh, meskipun sudah makan, apalagi nggak makan. Sekarang alhamdulillah tegar ya. Karena ikhlasnya didukung dari dalam, nggak melempem seperti kerupuk. Nah kalau sudah ikhlas, Masya Allah. Ini saja mungkin ya. Maka dalam menghadapi ujian ini, payah-payah belajar, sambil berdoa, pandai-pandailah mempergunakan waktumu yang hari ini. Kalau nggak dipakai hari ini dengan sebaik-baiknya, lewat, nggak akan kembali lagi. Nggak akan. Tadi aja yang subuh kembali lagi, nggak akan. Terus berjalan, tahu mati. Inna lillah wa inna ilaihi. Nggak usah susah apa-apa, memang sudah kita milik Allah memang. Kapan mati ya inna lillah. Jangan sampai aduh, jangan sudah. Maka sebelum mati pergunakan waktu itu dengan sebaik-baiknya, yang ikhlas semata-mata ingin menjadi orang yang berakhlak mulia seperti Rasulullah. Disitulah ridho Allah akan turun. Dan kalau sudah mempunyai ridho Allah, apa artinya surga? Pasti kalau sudah ridho Allah, Masya Allah. Ini para hadirin semuanya, anak-anakku, jadi sekarang saya harus bertekad, kamu juga harus bertekad, dari sekarang sampai kapan? Sampai akhir hayat kita. Dan itu perjuangkan, karena bagaimanapun syaitan tidak akan rela kalau kita begitu. Perlu menjadi catatan, kita sudah siap, akan struggle, akan sungguh-sungguh melaksanakan itu. Tapi pasti syaitan tidak rela, tidak ridha kalau kita bisa begini. Maka setelah kita berusaha, jangan lupa syaitan pasti terus mengganggu sampai akhir hayat kita. Justru itu banyak mohon kepada Allah, banyak mengatakan la haula wala quwwata illa billah. Sekian, selamat memasuki ujian lisan. Semoga sukses, penuh ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-Fatihah.